Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Selamat datang kembali di channel Permata Islam yang membahas seputar kisah islami penuh hikmah. Di antara lembaran-lembaran naskah tua yang tersimpan dalam rak kayu berdebu, di sudut-sudut perpustakaan tradisi dan ingatan kolektif peradaban, ada satu pertanyaan yang jarang benar-benar diajukan secara jernih. Benarkah dalam ajaran Hindu kuno pernah disebut tentang sosok bercahaya yang akan datang di akhir zaman, bernama Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana? Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun semakin ia diselami, semakin ia membuka lorong panjang yang bercabang. Lorong bahasa, sejarah, akulturasi, dan tafsir. Sebab sebelum kita berbicara tentang nubuat, kita harus lebih dahulu bertanya tentang jejak. Apakah ia tertulis? Apakah ia tercatat? Ataukah ia hidup sebagai bisikan yang berpindah dari lisan ke lisan? Istilah Sang Hyang sendiri bukanlah istilah asing dalam kosmologi Jawa Hindu. Dalam tradisi Jawa kuno, Hyang merujuk pada entitas suci, roh luhur, atau kekuatan transenden yang melampaui manusia. Gunung dianggap sebagai tempat bersemayamnya Hyang. Alam dipenuhi oleh kehadiran yang tak kasat mata namun dihormati. Ketika Hindu dan Buddha berkembang di Nusantara, istilah itu berasimilasi dengan konsep ketuhanan dan dewa-dewa dalam sistem kosmologi India. Maka, Sang Hyang menjadi sebutan kehormatan bagi yang ilahi, yang luhur, yang tak terjangkau. Namun disinilah lapisan pertama misteri muncul. Kata Nur. Dalam bahasa Sanskerta klasik, kata itu tidak dikenal. Dalam Weda, Upanishad, atau Purana, istilah yang digunakan untuk cahaya adalah Jyoti, Tejas, atau Prakasha. Sementara, Nur adalah kata Arab yang berarti cahaya, yang sangat identik dengan tradisi Islam. Ia bergema dalam ayat yang begitu dikenal, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Lalu bagaimana mungkin istilah Nur hadir dalam satu rangkaian nama yang diklaim sebagai ramalan Hindu kuno? Apakah ia benar-benar berasal dari teks Hindu klasik? Atau ia lahir di tanah Nusantara, setelah gelombang Islam datang dan berinteraksi dengan kosmologi lokal? Untuk menjawabnya, kita harus menengok sejarah panjang pertemuan peradaban di kepulauan ini. Islam tidak datang ke Nusantara melalui penaklukan militer besar. Ia datang melalui pelabuhan-pelabuhan, melalui kapal dagang, melalui pernikahan, dakwah kultural, dan pendekatan simbolik. Para ulama dan wali tidak menghapus kosmologi lama secara frontal. Mereka berdialog dengannya. Mereka mengislamkan istilah, bukan menghancurkannya. Mereka menanam makna baru di dalam wadah lama. Disinilah sinkretisme menemukan bentuknya. Tradisi Jawa, yang telah lama dipengaruhi Hindu-Buddha, mulai menyerap istilah-istilah Islam. Konsep Nur dengan cepat mendapatkan resonansi, karena cahaya adalah simbol universal. Dalam hampir semua tradisi spiritual, cahaya melambangkan kebenaran, kesadaran, dan petunjuk. Maka ketika istilah Arab itu bertemu dengan simbolisme Jawa Hindu, lahirlah kombinasi yang unik, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Namun kita masih harus berhati-hati. Dalam teks-teks Hindu klasik, sosok penyelamat akhir zaman memang dikenal. Ia disebut Kalki, avatar terakhir Dewa Wisnu yang akan muncul di akhir Kali Yuga, zaman kegelapan moral. Kalki digambarkan sebagai penunggang kuda putih, membawa pedang bercahaya, menghancurkan kejahatan dan memulihkan dharma. Tetapi nama, Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, tidak ditemukan sebagai istilah baku dalam Weda atau Purana utama. Ia lebih menyerupai konstruksi spiritual yang lahir dari pertemuan budaya di Nusantara, bukan teks ortodoks India kuno. Lalu bagaimana dengan istilah Cahyaning Nirwana? Nirwana, dalam tradisi Hindu dan Buddha merujuk pada keadaan tertinggi, pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Ia bukan tempat fisik dalam pengertian sederhana, melainkan kondisi kesadaran yang melampaui keterikatan duniawi. Sementara, Cahyaning, dalam bahasa Jawa berarti, cahayanya, atau pancaran dari. Jika dirangkai, Cahyaning Nirwana dapat dimaknai sebagai pancaran dari kesadaran tertinggi, cahaya yang berasal dari alam keabadian. Secara simbolik, frasa ini sangat puitis. Ia memadukan kosmologi Jawa, spiritualitas Hindu-Buddha, dan nuansa Islam. Namun secara tekstual, ia lebih tampak sebagai produk akulturasi daripada kutipan literal dari kitab Hindu kuno. Disinilah letak pentingnya pendekatan yang cerdas dan berbobot. Ketika sebuah video atau narasi menyatakan bahwa dalam kitab Hindu disebut Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana akan datang di akhir zaman, maka pertanyaan pertama yang harus diajukan adalah, kitab yang mana? Naskah apa? Dari abad berapa? Dalam bahasa apa? Tanpa itu,
Kita bergerak di wilayah simbol, bukan dokumentasi. Namun fakta bahwa istilah ini hidup dalam tradisi lisan Jawa bukanlah hal sepele. Tradisi lisan seringkali menyimpan lapisan memori kolektif yang tidak tercatat secara formal. Di desa-desa, dalam pertunjukan wayang, dalam serat-serat Jawa, konsep tentang cahaya ilahi yang turun ketika zaman rusak memang sering muncul. Dunia dianggap bergerak dalam siklus, masa harmoni, masa kerusakan, lalu pembaruan. Masyarakat Jawa mengenal istilah zaman edan, masa ketika nilai-nilai terbalik. Dalam masa seperti itu, selalu ada harapan akan datangnya sosok penegak keseimbangan. Apakah sosok itu selalu dipersonifikasikan secara jelas? Tidak selalu. Kadang ia hadir sebagai simbol kesadaran, kadang sebagai raja adil, kadang sebagai cahaya batin yang menuntun manusia kembali ke Dharma. Maka ketika kita mendengar narasi tentang Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana yang akan muncul di tengah kerusakan moral dan bencana, kita sebenarnya sedang mendengar gema dari pola yang sangat tua, pola siklus kejatuhan dan pemulihan. Tetapi pola ini bukan monopoli satu tradisi. Dalam hampir semua peradaban besar, ada keyakinan bahwa sejarah bergerak menuju titik krisis, bahwa dunia akan mencapai puncak kerusakan sebelum dipulihkan, bahwa di ambang kehancuran akan muncul intervensi ilahi, baik dalam bentuk tokoh, cahaya, atau kesadaran kolektif. Lalu pertanyaan besar mulai muncul perlahan, seperti kabut yang naik dari lembah sunyi. Apakah istilah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana benar-benar nubuat spesifik tentang satu tokoh historis yang akan datang? Ataukah ia simbol spiritual tentang kebangkitan kesadaran di masa gelap? Ataukah ia hasil pertemuan panjang antara Hindu, Jawa, dan Islam yang membentuk bahasa baru untuk mengekspresikan harapan lama? Jawaban yang jujur mungkin tidak sesederhana yang diharapkan. Secara historis, kita tidak menemukan bukti kuat bahwa nama itu tercantum dalam teks Hindu Ortodoks India kuno. Secara kultural, kita menemukan jejak kuat bahwa Nusantara adalah ruang dialog antara agama-agama besar. Secara simbolik, kita melihat bahwa cahaya selalu menjadi metafora utama bagi kebenaran. Maka yang tersisa adalah misteri yang lebih halus. Bukan misteri apakah teks itu ada atau tidak, tetapi misteri mengapa manusia, di berbagai tempat dan zaman, selalu melahirkan gambaran tentang cahaya yang akan datang ketika dunia gelap. Apakah itu sekadar konstruksi psikologis untuk bertahan dari keputusasaan? Ataukah ia isyarat bahwa dalam fitrah terdalam manusia, ada keyakinan bahwa kegelapan tidak pernah menjadi akhir? Di titik inilah kita harus berhenti sejenak. Kita belum berbicara tentang Imam Mahdi. Kita belum membandingkan nubuat. Kita baru membedah istilah, sejarah, dan konteks kemunculannya. Dan justru di tahap awal inilah fondasi harus kokoh, agar diskusi berikutnya tidak berdiri di atas asumsi yang rapuh. Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, jika dilihat dari jejak bahasanya, tampak lebih sebagai buah akulturasi Nusantara daripada teks Hindu India klasik. Namun sebagai simbol, ia kuat. Ia menyatukan konsep ketuhanan Jawa, spiritualitas Hindu-Buddha, dan resonansi Islam dalam satu frasa puitis tentang cahaya akhir zaman. Dan ketika simbol itu dibicarakan di tengah dunia modern yang kembali terasa gelap oleh konflik, krisis moral, dan kegelisahan kolektif, ia menemukan relevansinya. Mungkin bukan karena ia menunjuk satu nama tertentu, tetapi karena ia menyentuh sesuatu yang jauh lebih dalam, kerinduan manusia akan terang di ujung malam yang panjang. Kerinduan manusia akan terang di ujung malam yang panjang ternyata bukan hanya milik satu kebudayaan, bukan pula milik satu agama. Ia muncul berulang-ulang dalam peradaban yang terpisah oleh jarak ribuan kilometer dan rentang ribuan tahun. Seolah-olah ada pola yang berdenyut dalam kesadaran kolektif umat manusia. Ketika dunia mencapai titik gelapnya, akan lahir seorang pembawa cahaya. Dalam kosmologi Hindu klasik, dunia bergerak dalam siklus yuga, Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga, dan Kali Yuga. Kali Yuga adalah zaman terakhir sebelum siklus diperbarui. Zaman kemerosotan moral, kekacauan sosial, dan hilangnya Dharma. Dalam teks-teks Purana, terutama Vishnu Purana dan Bhagavata Purana, disebutkan tentang sosok Kalki, avatar terakhir Dewa Wisnu. Ia digambarkan akan muncul ketika para penguasa menjadi tiran, ketika kejujuran lenyap, ketika keserakahan menguasai manusia. Kalki datang menunggang kuda putih, membawa pedang bercahaya, menghancurkan kejahatan, dan memulihkan tatanan kosmis. Setelah itu, siklus akan kembali ke Satya Yuga, zaman kebenaran. Kalki bukan sekadar pahlawan moral. Ia adalah intervensi ilahi dalam sejarah. Kehadirannya menandai akhir satu era dan awal era baru. Ia muncul bukan saat dunia stabil, tetapi saat dunia runtuh. Bergerak ke tradisi Yahudi, konsep tentang penyelamat juga menempati posisi sentral. Dalam kitab-kitab para nabi, khususnya dalam Yesaya, Yeremia,
dan Yehezkiel, ada janji tentang datangnya seorang yang diurapi, Masyiach atau Mesiah. Ia digambarkan sebagai keturunan Daud yang akan memulihkan kerajaan Israel, membawa keadilan, dan mengumpulkan kembali umat yang tercerai-berai. Dalam imajinasi eskatologis Yahudi, dunia akan mengalami masa penderitaan dan penindasan sebelum pemulihan ilahi datang melalui figur ini. Ia bukan dewa, bukan entitas cahaya murni, tetapi manusia pilihan yang dipenuhi kuasa Tuhan untuk memulihkan tatanan yang rusak. Lalu dalam tradisi Kristen, konsep ini berkembang lebih jauh. Yesus yang dalam iman Kristen telah datang sebagai Mesias, diakini akan datang kembali dalam peristiwa yang dikenal sebagai Second Coming. Kitab Wahyu dalam Perjanjian Baru menggambarkan dunia yang dipenuhi peperangan, wabah, bencana, dan kekacauan moral. Dalam puncak kekacauan itu, Kristus akan turun kembali, mengalahkan kekuatan jahat, dan mendirikan kerajaan damai. Di sini, pola yang sama muncul, kemerosotan global, konflik besar, lalu intervensi ilahi yang membawa pemulihan dan zaman baru. Dalam Islam, narasi akhir zaman juga penuh dengan tanda-tanda kegelapan. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menyebut bahwa menjelang kiamat, dunia akan dipenuhi kezaliman, fitnah, dan kekacauan. Kejujuran dianggap kebodohan, kebohongan dianggap kecerdasan. Darah tertumpah, amanah dikhianati. Di tengah situasi itu, akan muncul seorang lelaki dari keturunan Nabi yang dikenal sebagai Imam Mahdi. Ia bukan nabi, bukan malaikat, bukan makhluk cahaya yang turun dari langit. Ia manusia biasa yang dipilih Allah untuk memimpin umat menuju keadilan. Dunia yang sebelumnya penuh ketidakadilan akan dipenuhi keadilan di bawah kepemimpinannya. Dalam beberapa riwayat, ia akan hidup sezaman dengan turunnya Nabi Isa, dan bersama-sama menghadapi fitnah terbesar, Dajjal. Jika dilihat sepintas, setiap tradisi memiliki detail dan teologi yang berbeda. Kalki adalah avatar ilahi. Mesiah dalam Yahudi adalah raja keturunan Daud. Dalam Kristen, Kristus sendiri yang kembali. Dalam Islam, Mahdi adalah pemimpin yang diberi hidayah dan dukungan ilahi, bukan inkarnasi Tuhan. Namun di balik perbedaan ini, ada pola yang mengulang dengan konsisten. Pertama, semua narasi ini menempatkan kemunculan sang penyelamat di masa kerusakan ekstrim. Dunia tidak diperbaiki perlahan dari kondisi stabil. Ia dibiarkan mencapai titik nadirnya terlebih dahulu. Seakan-akan kegelapan harus mencapai puncaknya sebelum cahaya tampil. Kedua, sosok yang muncul selalu digambarkan membawa keadilan dan pemulihan moral. Ia bukan sekadar penakluk politik, tetapi pembaru etika. Ia menata ulang relasi manusia dengan Tuhan dan dengan sesamanya. Ketiga, kehadirannya menandai berakhirnya satu fase sejarah dan lahirnya fase baru. Baik itu kembali ke Satya Yuga, pemulihan kerajaan Israel, kerajaan 1000 tahun dalam imajinasi Kristen, atau masa keadilan sebelum kiamat dalam Islam, semuanya berbicara tentang peralihan zaman. Keempat, figur ini sering dikaitkan dengan simbol cahaya. Pedang bercahaya Kalki, kemuliaan ilahi dalam visi Wahyu, hidayah yang menyertai Mahdi, atau gambaran kemuliaan Tuhan yang menyinari dunia baru. Cahaya menjadi metafora universal untuk kebenaran yang mengusir gelap. Pertanyaannya mulai menguat. Bagaimana mungkin pola yang begitu mirip muncul dalam tradisi yang berbeda dan berkembang secara terpisah? Apakah ini hasil pengaruh historis? Memang, peradaban-peradaban besar saling berinteraksi. Jalur perdagangan, penaklukan, dan dialog budaya memungkinkan pertukaran gagasan. Konsep mesianik dalam satu tradisi bisa saja memengaruhi tradisi lain. Namun tidak semua kemiripan dapat dijelaskan hanya dengan transmisi ide. Ada elemen yang lebih dalam, yang tampaknya berakar pada pengalaman eksistensial manusia. Setiap masyarakat pernah mengalami masa krisis. Perang, wabah, tirani, keruntuhan moral. Dalam situasi seperti itu, muncul kebutuhan akan harapan kolektif. Harapan itu sering dipersonifikasikan dalam figur penyelamat. Ia menjadi simbol bahwa sejarah tidak berakhir dalam kekacauan. Bahwa ada tangan yang lebih tinggi mengarahkan arah zaman. Disinilah sebagian pemikir modern berbicara tentang arketipe. Dalam psikologi analitik, arketipe adalah pola dasar yang hidup dalam alam bawah sadar kolektif manusia. Figur pahlawan, ibu agung, atau penyelamat adalah pola yang muncul lintas budaya. Ia bukan hasil perencanaan sadar, melainkan ekspresi kebutuhan terdalam manusia akan makna dan keselamatan. Namun bagi tradisi-tradisi religius, penyelamat akhir zaman bukan sekadar simbol psikologis. Ia adalah janji teologis. Ia adalah bagian dari rencana ilahi. Maka ada ketegangan yang menarik antara dua cara memandangnya, sebagai refleksi jiwa manusia atau sebagai wahyu dari langit.
Ketika berbagai agama berbicara tentang figur yang muncul saat dunia rusak, membawa cahaya, mengakhiri era gelap, dan membuka zaman baru, kita berdiri di persimpangan antara sejarah, teologi, dan antropologi. Apakah kesamaan ini kebetulan yang lahir dari kondisi sosial yang serupa? Ataukah ia menunjukkan bahwa manusia, dimanapun berada, menyimpan memori primordial tentang keadilan terakhir? Di Nusantara, pola ini menemukan bentuknya sendiri. Ratu Adil dalam ramalan Jawa adalah figur yang akan muncul ketika rakyat tertindas dan negara kacau. Ia tidak selalu diidentifikasi secara teologis seperti Mahdi atau Mesias, tetapi ia membawa fungsi yang serupa, memulihkan keseimbangan. Lagi-lagi, dunia harus memasuki fase zaman edan sebelum Ratu Adil hadir. Semakin kita memetakan berbagai tradisi ini, semakin terasa bahwa motifnya bukan kebetulan tunggal. Ia seperti gema yang memantul di berbagai ruang budaya. Setiap peradaban memberi nama berbeda, bahasa berbeda, dan detail teologis berbeda, tetapi struktur dasarnya hampir identik. Krisis besar, kedatangan penyelamat, pemulihan tatanan, lahirnya era baru. Apakah ini bukti bahwa semua merujuk pada satu sosok yang sama? Ataukah ini menunjukkan bahwa manusia, ketika berhadapan dengan kegelapan sejarah, selalu melahirkan visi tentang terang sebagai bentuk perlawanan terhadap keputusasaan? Di titik ini, pertanyaan itu belum menemukan jawabannya. Yang tampak jelas hanyalah pola global yang berulang, seolah-olah sejarah dan jiwa manusia berjalan dalam irama yang sama, dari terang menuju gelap, lalu kembali menantikan terang yang lebih kuat. Dalam Islam, irama itu tidak hanya dibaca sebagai pola sejarah, tetapi sebagai bagian dari janji ilahi yang telah dinyatakan secara tegas dalam wahyu. Konsep cahaya dalam Islam berakar langsung pada Al-Quran. Salah satu ayat yang paling dalam dan banyak ditafsirkan sepanjang sejarah adalah firman Allah dalam surah An-Nur ayat 35, Allahu nuru samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ayat ini bukan sekadar metafora puitis, melainkan pernyataan teologis yang kaya makna. Para mufasir menjelaskan bahwa nur di sini bukan berarti Allah adalah cahaya fisik seperti matahari atau api, melainkan bahwa Dia adalah sumber segala petunjuk, kebenaran, dan keberadaan. Cahaya dalam pengertian Qur'ani adalah hidayah. Ia menerangi hati, bukan hanya ruang. Ia membuka kesadaran, bukan hanya penglihatan. Dalam lanjutan ayat tersebut, digambarkan perumpamaan cahaya seperti sebuah mishkat yang di dalamnya ada pelita, pelita itu dalam kaca, dan kaca itu laksana bintang yang bercahaya. Simbol-simbol ini menunjukkan bahwa cahaya ilahi bekerja melalui perantara, melalui wahyu, melalui nabi, melalui petunjuk yang ditanamkan dalam hati manusia. Dengan demikian, ketika Islam berbicara tentang cahaya, ia tidak menunjuk pada entitas mandiri yang turun dari alam metafisik dalam bentuk energi atau titisan. Ia menunjuk pada bimbingan Allah yang menuntun manusia dari kegelapan menuju kebenaran. Kegelapan dalam Al-Quran sering disebut dalam bentuk jamak, zulumat, sementara cahaya disebut tunggal, nur. Para ulama menafsirkan bahwa jalan kesesatan banyak, tetapi kebenaran hanya satu. Dalam konteks akhir zaman, kegelapan moral yang disebut dalam hadis-hadis Nabi bukanlah sekadar kekacauan sosial, tetapi hilangnya hidayah dari hati manusia. Kejujuran menjadi langka, amanah dikhianati, kebatilan dihias sedemikian rupa hingga tampak seperti kebenaran. Dalam suasana seperti itu, umat membutuhkan pemimpin yang mengembalikan mereka kepada cahaya wahyu. Hadis-hadis tentang Imam Mahdi diriwayatkan dalam berbagai kitab, di antaranya Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan Musnad Ahmad. Disebutkan bahwa namanya serupa dengan nama Nabi Muhammad SAW, dan nama ayahnya serupa dengan nama ayah Nabi. Ia berasal dari keturunan Fatimah. Dunia pada masanya dipenuhi kezaliman dan ketidakadilan, lalu Allah memperbaikinya dalam satu malam, yakni mempersiapkan dirinya untuk memikul amanah besar. Salah satu riwayat menyatakan bahwa Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman. Ungkapan ini bukan sekadar retorika, melainkan gambaran kontras yang tajam, dari ekstrim gelap menuju ekstrim terang dalam konteks moral dan sosial. Ia tidak membawa ajaran baru, tidak menurunkan kitab baru, tidak mengaku sebagai nabi. Ia menegakkan kembali ajaran yang telah ada, membersihkan penyimpangan, dan memimpin dengan prinsip-prinsip yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa setelah kemunculannya, akan turun Nabi Isa putra Maryam. Turunnya Isa bukan untuk membawa syariat baru, tetapi untuk menegaskan kebenaran Islam dan menghancurkan fitnah terbesar pada masa itu, yaitu Dajjal. Dajjal digambarkan sebagai sosok yang membawa fitnah luar biasa, menipu manusia dengan kemampuan yang tampak menakjubkan, hingga banyak yang tertipu dan mengikutinya. Dalam suasana penuh ilusi dan kebingungan itu, cahaya kebenaran menjadi sangat penting. Kolaborasi antara Mahdi dan Nabi Isa menunjukkan bahwa dalam eskatologi Islam,
Penyelamatan bukanlah kerja individu tunggal yang berdiri sebagai figur kosmis yang berdiri di atas wahyu. Ia adalah bagian dari rangkaian ketetapan Allah. Mahdi memimpin umat, Isa menegakkan kebenaran dan membunuh Dajjal, dan semua itu berlangsung dalam kerangka tauhid yang ketat. Disinilah perbedaan mendasar dengan konsep titisan atau inkarnasi dalam tradisi lain menjadi jelas. Islam menolak gagasan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, atau bahwa ada percikan ilahi yang bereinkarnasi dalam sosok tertentu. Setiap manusia, termasuk Mahdi, adalah hamba Allah. Ia mulia karena tugas dan ketakwaannya, bukan karena esensi ketuhanannya. Ia tidak membawa cahaya dari dirinya sendiri, melainkan memantulkan cahaya hidayah yang bersumber dari Allah. Ketika sebagian narasi menyebut pemimpin akhir zaman sebagai cahaya yang turun dari nirwana, Islam memberikan batas teologis yang tegas. Cahaya dalam Islam tidak turun sebagai substansi metafisik yang menyatu dengan manusia tertentu. Cahaya itu adalah petunjuk yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Bahkan para nabi pun tidak memiliki kekuatan independen di luar izin Allah. Mereka adalah penyampai wahyu, bukan sumber cahaya itu sendiri. Imam Mahdi dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah bukanlah figur mistik yang tersembunyi sejak lama dan menunggu waktu untuk muncul dalam tubuh baru. Ia akan lahir sebagaimana manusia lain, hidup sebagaimana manusia lain, lalu pada satu fase hidupnya Allah menggerakkan peristiwa yang membawanya ke posisi kepemimpinan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa ia awalnya tidak mencari kekuasaan, bahkan enggan menerimanya, hingga dibayat oleh kaum muslimin di antara rukun dan makam di Mekah. Detail-detail ini menunjukkan bahwa dalam Islam, peristiwa akhir zaman tetap berada dalam hukum sejarah manusia. Ada politik, ada konflik, ada pilihan moral. Intervensi ilahi hadir, tetapi tidak menghapus tanggung jawab manusia. Cahaya hidayah tersedia, tetapi manusia tetap harus memilih untuk mengikutinya. Gambaran tentang dunia yang dipenuhi kezaliman sebelum kemunculan Mahdi juga tidak dimaksudkan untuk mendorong fatalisme. Ia bukan ajakan untuk menunggu tanpa berbuat. Dalam banyak hadis, Nabi justru menekankan pentingnya berpegang pada iman, menjaga amal, dan tidak terseret arus fitnah. Bahkan jika kiamat hampir terjadi dan di tangan seseorang ada benih kurma, ia diperintahkan untuk tetap menanamnya. Dengan demikian, konsep cahaya dalam Islam tidak pernah berdiri terpisah dari etika dan tanggung jawab. Ia bukan sekadar simbol eskatologis, tetapi prinsip yang hidup dalam keseharian. Nur adalah Al-Quran, adalah iman, adalah kejujuran, adalah keadilan yang ditegakkan meski dalam skala kecil. Janji tentang Mahdi dan turunnya Isa bukanlah pengganti usaha manusia, melainkan penguat keyakinan bahwa sejarah berada dalam kendali Allah. Bahwa seburuk apapun kerusakan yang terjadi, ia tidak lepas dari rencananya. Bahwa kegelapan bukan tanda ketiadaan Tuhan, melainkan ujian yang mendahului pemulihan. Di tengah berbagai narasi lintas tradisi tentang penyelamat bercahaya, Islam menawarkan kerangka yang berbeda. Tidak ada titisan, tidak ada inkarnasi, tidak ada penyatuan esensi ilahi dengan manusia. Yang ada adalah hamba yang dipilih, wahyu yang menjadi pedoman, dan cahaya hidayah yang menerangi hati-hati yang siap menerimanya. Ketika berbagai peradaban berbicara tentang datangnya sosok penyelamat di ujung zaman, ketika dunia rusak dan manusia kehilangan arah, apakah semua itu sebenarnya menunjuk pada satu realitas yang sama? Ataukah setiap masyarakat membangun gambaran penyelamatnya sendiri sesuai dengan bahasa, sejarah, dan pengalaman kolektifnya? Kemiripan simbol memang sulit diabaikan. Dunia yang gelap, kerusakan moral, penindasan dan ketidakadilan. Lalu hadir seorang figur yang membawa terang, memulihkan tatanan, membuka zaman baru. Pola ini muncul dalam Hindu dengan Kalki, dalam Yahudi dengan Mesias, dalam Kristen dengan kedatangan kembali Yesus, dalam Islam dengan Imam Mahdi dan turunnya Nabi Isa. Bahkan dalam tradisi lokal seperti Jawa, hadir bayangan Ratu Adil yang menegakkan keseimbangan ketika negeri terjerumus dalam kekacauan. Apakah ini kebetulan sejarah yang berulang? Atau gema dari satu janji yang sama, hanya terdengar dengan bahasa berbeda? Di satu sisi, teologi masing-masing tradisi memiliki batas yang tegas. Dalam Islam, Mahdi adalah manusia biasa yang dipilih Allah, bukan inkarnasi, bukan pancaran esensi ketuhanan. Dalam Hindu, Kalki adalah avatar, manifestasi ilahi yang turun langsung untuk mengakhiri Kali Yuga. Dalam Kristen, Yesus adalah anak Tuhan yang akan kembali dalam kemuliaan. Dalam Yahudi, Mesias adalah raja yang diurapi, keturunan Daud yang memulihkan perjanjian. Perbedaan-perbedaan ini bukan sekadar variasi kecil, melainkan fondasi keyakinan yang membentuk identitas masing-masing agama. Namun di balik batas teologis itu, ada satu elemen yang terus berulang, cahaya. Cahaya sebagai simbol kebenaran. Cahaya sebagai lawan dari kegelapan moral.
Cahaya sebagai tanda intervensi ilahi. Dalam hampir semua budaya, terang dipahami sebagai sesuatu yang menghidupkan dan menuntun, sementara gelap diasosiasikan dengan kebingungan dan kerusakan. Bahkan tanpa teks suci pun, manusia secara naluriah memahami bahwa terang memudahkan langkah, sementara gelap membuatnya tersandung. Mungkin karena itulah simbol cahaya menjadi bahasa universal. Ia tidak perlu diterjemahkan secara rumit. Ia langsung dipahami oleh hati. Dalam kondisi sosial yang stabil, manusia jarang berbicara tentang penyelamat. Namun ketika ketidakadilan merajalela, ketika hukum bisa dibeli, ketika kebenaran diputarbalikkan, harapan kolektif mulai mencari bentuk. Dan bentuk itu seringkali menjelma menjadi figur pemimpin adil yang akan datang. Apakah ini sekadar kebutuhan psikologis? Dalam kajian sosial, harapan akan tokoh penyelamat sering muncul pada masa krisis. Masyarakat yang tertekan cenderung merindukan figur kuat yang mampu memulihkan tatanan. Sejarah mencatat berbagai gerakan mesianistik yang lahir dari penderitaan panjang. Dalam situasi tanpa kepastian, imajinasi tentang masa depan yang adil menjadi penyangga mental untuk bertahan. Namun pendekatan psikologi saja tidak cukup menjelaskan kedalaman keyakinan religius. Bagi seorang mukmin, janji tentang pemimpin akhir zaman bukanlah pelarian dari realitas, melainkan bagian dari iman kepada perkara gaib. Ia diakini bukan karena kebutuhan emosional semata, tetapi karena bersumber dari wahyu yang dipercaya kebenarannya. Disinilah dua cara pandang berjalan berdampingan. Satu melihatnya sebagai arketipe universal dalam jiwa manusia, yang lain melihatnya sebagai informasi ilahi tentang masa depan sejarah. Keduanya mencoba memahami fenomena yang sama, namun dengan landasan berbeda. Ketika istilah seperti Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana dipertemukan dengan konsep Imam Mahdi, muncul godaan untuk menyatukannya secara langsung. Mengatakan bahwa semuanya sebenarnya berbicara tentang satu sosok yang sama, hanya berbeda nama. Pernyataan seperti itu terdengar indah dan menyatukan, tetapi ia berisiko mengaburkan batas teologi yang penting. Setiap agama memiliki struktur keyakinan yang tidak bisa dilebur begitu saja, tanpa kehilangan makna aslinya. Islam berdiri dengan rujukan yang jelas. Al-Quran dan hadis menjadi sumber utama dalam memahami akhir zaman. Tidak ada ruang bagi spekulasi bebas yang melampaui dalil. Jika Mahdi disebut sebagai manusia dari keturunan Nabi, maka itulah yang diyakini. Jika ia menegakkan keadilan dan mengikuti syariat yang telah ada, maka itulah perannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Tradisi lain memiliki simbol, mitos, dan teks suci mereka sendiri yang membentuk narasi eskatologis. Bagi pemeluknya, itu adalah bagian dari iman mereka. Bagi pengamat luar, ia bisa dibaca sebagai ekspresi budaya dan spiritualitas yang khas. Mungkin perbedaannya terletak pada bahasa dan kerangka teologi. Satu tradisi berbicara tentang avatar, yang lain tentang nabi, yang lain tentang raja terurapi. Namun semuanya lahir dari kesadaran bahwa sejarah manusia tidak selalu bergerak lurus menuju kebaikan. Ada fase-fase gelap yang menuntut pemulihan. Mengapa manusia selalu menunggu pemimpin adil ketika dunia gelap? Karena keadilan bukan sekadar sistem hukum, ia adalah kebutuhan batin. Ketika ketidakadilan merajalela, ada rasa yang terlukai dalam diri manusia. Rasa itu menuntut keseimbangan. Dalam bahasa agama, keseimbangan itu disebut sebagai tegaknya kebenaran. Dalam bahasa sosial, ia disebut reformasi atau revolusi moral. Dalam bahasa simbolik, ia hadir sebagai cahaya. Di tengah diskusi lintas tradisi ini, satu hal menjadi jelas, harapan akan keadilan adalah fitrah. Manusia mungkin berbeda dalam ritual, bahasa doa, dan konsep ketuhanan, tetapi hampir semuanya sepakat bahwa ketidakadilan bukanlah kondisi ideal yang harus diterima selamanya. Ada dorongan alami untuk memperbaiki, untuk memulihkan, untuk menanti hari ketika kebenaran berdiri tanpa takut. Apakah semua itu menunjuk pada satu skenario kosmik yang sama? Ataukah setiap peradaban sedang berbicara tentang pergumulannya sendiri dengan kegelapan zaman? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab dengan satu kalimat. Ia menuntut kerendahan hati intelektual sekaligus keteguhan iman. Seorang muslim tetap berpijak pada wahyu sebagai sumber kepastian. Ia tidak membutuhkan validasi dari tradisi lain untuk membenarkan keyakinannya tentang Mahdi. Namun ia juga dapat mengakui bahwa kerinduan akan cahaya adalah fenomena yang melintasi batas agama. Di titik ini, yang tersisa bukanlah klaim, melainkan perenungan. Jika dunia benar-benar bergerak menuju fase yang semakin kompleks dan penuh ujian, maka setiap individu dihadapkan pada pilihan, menambah kegelapan atau menjadi bagian dari cahaya. Sosok penyelamat akhir zaman, dalam kerangka apapun, tidak pernah dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari tanggung jawab moralnya hari ini. Cahaya yang dinanti di ujung sejarah mungkin besar dan dramatis,
Tetapi cahaya kecil dalam hati manusia menentukan apakah ia siap menyambutnya. Dan mungkin disitulah getaran terdalam dari semua narasi tentang penyelamat. Bukan sekadar menunggu kedatangan seorang pemimpin, melainkan menjaga agar hati tidak padam sebelum fajar benar-benar menyingsing.